kedua. Tok, tok. Masuk. Clek. Permisi Pak, di depan ada Tuan Hardy. Ucap sekretaris Pak Harman, berdiri di ambang pintu. Suruh masuk saja. Baik Pak. Selamat sore Pak Harman. Sapa pria parubaya, yang seumuran dengan Pak Harman, berjalan masuk diikuti oleh sang asisten dari belakang. Selamat sore Tuan Hardy. Silakan duduk. Pak Harman mempersiapkan tamu untuk duduk di sofa yang tak jauh dari meja kerjanya. Terima kasih. Maaf kalau kedatangan saya mengganggu waktunya Pak Harman. Tidak apa-apa Tuan. Saya juga cuma lagi periksa berkas saja. Jadi maksud dan tujuan saya ke sini. Mungkin Pak Harman sudah tahu soal pembicaraan kita beberapa hari lalu. Iya Tuan. Saya mengerti. Jadi, apa Putri Pak Harman bersedia menikah dengan putra saya Raka? Soal itu, saya baru membicarakan dengan istri saya Tuan. Iya saya paham Pak. Dan anak saya juga baru akan kembali seminggu lagi dari luar negeri. Secepatnya saya akan kabarin Tuan Hardy. Kalau kedua putri saya ada satu yang setuju. Baik Pak Harman. Saya tunggu kabarnya secepat mungkin. Baik Tuan. Pak Harman mengangguk kecil sambil tersenyum. Mengobrol masalah pekerjaan dan lain-lain. Sampai jam sudah menunjukkan pukul 4 sore. Dan Tuan Hardy berserta asistennya pamit pulang, dan Pak Harman juga bersiap-siap untuk pulang ke rumah juga. Bila terlihat sedang mengerjakan tugas sekolah, terdengar suara ketukan pintu dari luar, membuat Bila segera beranjak dan membuka pintu. Bibi, Neng Bila, ditunggu ibu sama bapak di meja makan. Baik Bi, Bila langsung turun. Iya Neng, kalau gitu Bibi duluan ya. Iya Bi. Tiba di lantai bawah, Bila melangkah pelan menuju ruang makan, dan samar-samar mendengar suara Pak Harman. Kita nggak punya pilihan lain, Bu. Kita harus menikahkan salah satu dari Mary dan Lenny dengan anaknya Tuan Hardy. Tapi Mary dan Lenny menolak ya. Mereka sudah punya pacar. Lagian ibu juga gak mau kalau anak-anak ibu harus nikah sama pria buta dan lumpuh itu. Kesal Bu Salma. Cuma itu cara satu-satunya buat nolong perusahaan kita, Bu. Ibu bujuk dong mereka agar mau. Ucap Pak Harman. Kenapa gak si Bila aja ya? Dia kan bukan anak kita. Stop, Bu. Jaga omongan ibu. Sembarangan aja kalau ngomong. Kesal Pak Harman menatap sang istri dengan tajam. Lagian ayah gak setuju kalau harus Bila. Dia masih SMA berbeda dengan Mary dan Lenny yang sudah dewasa. Terus aja ayah belain anak angkatnya itu. Udah tinggal gratis disekolahin lagi. Kasian Bila, Bu. Dia masih sekolah. Gak. Pokoknya ibu gak setuju kalau harus Mary dan Lenny yang nikah sama pria gak berguna itu. Mau jadi apa anak-anakku nanti kalau nikah sama pria buta dan lumpuh? Pak Harman terlihat mengusap wajahnya dengan kasar. Dan semua itu tak luput dari pandangan Bila yang sedang berdiri di balik tembok pembatas ruang makan. Kasian ayah. Pasti sekarang ayah bingung mau ngapain. Ucap Bila dalam hati, menatap wajah lesu ayah angkatnya itu. Ayah, ibu. Panggil Bila, berjalan mendekat. Nak, ayo kita makan malam bersama. Ajak Pak Harman dengan ramah. Kalian aja yang makan, ibu udah kenyang. Ucap Bu Salma, lalu beranjak dari kursi dan pergi dari ruang makan. Bila melihat sedih, ibu angkanya yang menghilang dari pandangannya, lalu tersenyum manis melihat Pak Harman. Udah, gak usah mikirin ibu. Sekarang kita berdua makan ya? Iya ayah. Ayah mau makan apa? Biar Bila ambilkan. Nasi, sama lauk ayam kecap aja. Bila mengambil nasi dan ayam kecap, lalu meletakkan lagi piring berisi makanan di depan Pak Harman. Selamat makan ayah. Iya nak, kamu juga ya. Bila mengangguk, lalu keduanya mulai makan malam bersama. Kalau sudah malam hari, Mary dan Lenny tidak ada di rumah. Hanya Bila yang selalu menemani makan malam Bu Salma dan Pak Harman. Tapi karena Bu Salma sedang kesal,
Saat ini hanya mereka berdua saja menikmati makan malam bersama. Melihat nasi tinggal sedikit di piring Pak Herman, Bila kembali menawarkan lagi, tapi Pak Herman menolak karena sudah kenyang. Ayah, Bila boleh tanya sesuatu gak? Boleh nak. Bila mau tanya soal apa? Apa benar perusahaan ayah sedang bermasalah? Pertanyaan Bila membuat Pak Herman melihat anak angkatnya itu sambil tersenyum kecil. Iya nak, tapi kamu gak usah mikirin itu. Kamu cukup fokus sekolah saja sampai selesai. Kalau ayah gak keberatan, Bila siap buat gantiin Kak Mary dan Kak Lenny ayah. Ucapan Bila membuat Pak Herman menatap tak percaya. Jangan nak, kamu masih sekolah dan harus belajar. Biar ayah minta salah satu dari kakak-kakak kamu. Tapi Kak Mary dan Kak Lenny sudah menolak ayah. Bila gak apa-apa kok. Lagi-lagi Pak Herman melihat anak angkatnya itu yang sedang tersenyum manis. Bagaimana dengan sekolah kamu nak? Dan calon suami kamu adalah pria buta dan lumpuh. Karena dia habis kecelakaan di luar negeri. Bila ikhlas, kalau harus mengurus suami yang serba punya kekurangan ayah. Asal perusahaan ayah kembali membaik lagi. Nak, mulia sekali hati kamu. Andai saja kedua putri ayah juga memiliki hati yang baik sama seperti kamu. Ucap Pak Herman dalam hati. Apa kamu benar-benar yakin nak? Terus bagaimana dengan sekolah kamu? Udah gak lama lagi kamu akan lulus. Tanya Pak Herman lagi, menatap anak angkatnya dengan serius. Bila serius ayah, soal sekolah Bila, nanti Bila akan minta izin pada suami, Bila, untuk tetap melanjutkan sekolah sampai lulus. Jawab Bila, masih senyum manis. Baiklah, nanti ayah akan bicarakan ini dengan Tuan Hardy. Karena Tuan Hardy taunya yang akan menikah dengan putranya adalah salah satu dari kakakmu. Baik ayah. Bila ikhlas lakuin apa aja buat ayah. Karena ayah sudah sangat baik pada Bila. Dan kalau gak ada ayah yang nolong Bila waktu itu, mungkin hidup Bila gak tahu jati apa di jalanan. Ucap Bila dalam hati. Selesai makan malam, Bila kembali ke kamar dan melanjutkan untuk membuat tugas sekolahnya lagi. Tepat pukul 12 malam, Mary dan Lenny tiba di rumah dan kedua wanita itu juga terlihat mabuk, berjalan sempoyongan keluar dari dalam mobil. Masuk ke dalam rumah dan langsung disambut dengan tatapan tajam oleh ayah mereka. Dari mana saja kalian? Anak perempuan jam segini baru pulang. Mabuk lagi. Bentak Pak Herman. Ayah, kita cuma minum dikit kok. Gak enak juga nolak sama yang punya acara. Jawab Mary. Kalian ini perempuan. Mau jadi apa nanti Mary? Lenny. Bentak Pak Herman lagi. Ayah, udah dong anak baru pulang kok malah dibentak-bentak sih. Lagian anak muda mang gitu kalau nongkrong sama teman-temannya. Belah Bu Salma. Kamu, belain aja terus mereka. Lama-lama makin melunjak tau gak sama seperti kamu. Ucap Pak Herman, lalu pergi dari hadapan istri dan kedua anaknya. Cepat kalian masuk kamar. Siap nyonya. Ucap Mary dan Lenny sambil tersenyum geli. Sedangkan Bu Salma kembali masuk ke dalam kamar lagi, menyusul sang suami. Bab ketiga. Keesokan paginya, Pak Herman masih dingin melihat kedua putrinya. Saat ini semuanya sudah berada di meja makan. Mary dan Lenny menatap tidak suka pada Bila yang duduk di kursi dekat Bu Salma. Yang akan menggantikan kalian menikah